Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Guru Katrok. Channel ini adalah untuk pembelajaran sains. Kali ini kita akan mempelajari tentang penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan. Namun sebelum kita berlanjut ke materi berikutnya, jangan lupa untuk subscribe supaya admin lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran yang lain. Pada teman-teman semua, saya tekankan bahwa materi yang saya bawakan ini bukan satu-satunya referensi untuk kalian menambah wawasan. Kalian bisa menambah wawasan yang lain dari sumber-sumber yang lain, bisa dari buku, bisa dari internet yang lain, atau bahkan dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Baik teman-teman, mari kita mulai belajar sains untuk penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan. Adaptasi tumbuhan akan kita pelajari kali ini. Apa itu tentang adaptasi? Yaitu adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan. Makhluk hidup tersebut bisa pada tumbuhan, bisa pada hewan, bahkan kita sendiri sebagai manusia. Namun untuk kali ini kita belajar dulu tentang adaptasi tumbuhan. Adaptasi tumbuhan tujuannya ada tiga. Satu, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dua, untuk berkembang biak. Tiga, untuk melindungi diri. Nah, sekarang kita akan mempelajari tujuan pertama, adaptasi tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Berdasarkan habitat tempat hidupnya dibedakan menjadi tiga. Satu, tumbuhan yang hidup di lingkungan berair. Ini disebut dengan hidrofit. Dua, adaptasi tumbuhan dengan lingkungan lembab, disebut higrofit. Tiga, adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan kering yang disebut xerofit. Nah, tumbuhannya apa aja? Mari kita pelajari. Tumbuhan hidrofit. Nah, ini ada contoh yaitu tumbuhan teratai. Tumbuhan teratai ini termasuk pada tumbuhan hidrofit karena tumbuhnya di perairan. Kalau kita amati dari tumbuhan tersebut, nah, dapat terlihat bahwa daun teratai itu sangat lebar. Nah, kenapa lebar? Karena ada fungsinya untuk mempercepat penguapan dan menerima sinar matahari lebih banyak. Ya, bahwa tumbuhan hijau itu pasti akan sangat memerlukan sinar matahari untuk mereka penguapan, untuk mereka fotosintesis atau memasak masakan mereka sendiri. Nah, yang B atau yang kedua, batang berongga berfungsi untuk menyalurkan oksigen ke seluruh bagian tumbuhan. Karena hidupnya dalam air, fungsi dari batang berongganya yaitu untuk menyalurkan oksigen ke seluruh bagian tumbuhan, dari daun, dari batang, dan sampai ke akar tumbuhan tersebut. Yang ketiga atau yang C, akar yang menjalar ke dasar air ini berfungsi supaya tumbuhan tidak terbalik saat ada angin ataupun banjir. Akar pada tumbuhan teratai itu sangat panjang, menjulur sampai dasar atau sampai tanah dari air tersebut. Nah, itu berfungsi untuk mengikat tumbuhan supaya nanti kalau ada angin yang besar ataupun banjir, tanaman tersebut tetap bisa mengapung dan tidak terbalik. Karena kalau terbalik pastinya nanti tumbuhan tersebut akan membusuk. Nah, contoh berikutnya tumbuhan hidrofit yaitu enceng gondok. Bila diamati, hampir seperti teratai tadi, yaitu daunnya yang lebar ini berfungsi untuk mempercepat penguapan dan menerima sinar matahari lebih banyak. Yang kedua,
tangkai daun berongga ini untuk mengapung di permukaan air dan mencegah tumbuhan membusuk. Yang C, akar yang banyak dan berserabut ini berfungsi supaya tumbuhan tidak terbalik saat ada angin ataupun banjir. Hampir sama fungsi akarnya dari tumbuhan teratai maupun enceng gondok ya teman-teman. Kita lanjutkan contoh-contoh yang lain dari tumbuhan hidrofit. Ini ada hidrilla. Ingat ya, hidrilla bukan hidra. Kalau hidra kemarin adalah pada hewan bertunas. Kalau ini adalah tumbuhan hidrilla. Yang berikutnya ada kangkung. Nah, yang ini tidak asing ya bagi kita karena ini termasuk sayur-sayuran yang sering kita konsumsi. Dan masih banyak lagi contoh-contoh tumbuhan hidrofit. Silakan bisa mencari di referensi buku-buku yang lain atau pada sumber-sumber yang lain. Berikutnya adalah adaptasi tumbuhan higrofit. Contoh tumbuhannya ada pakis. Tumbuhan pakis ini. Tumbuhan yang berikutnya ada lumut. Dan tumbuhan apa ini? Tumbuhan paku. Dan yang terakhir ada tumbuhan padi. Nah, tentu juga ini adalah hanya sebagian contoh dan masih banyak contoh-contoh tumbuhan hidrofit atau tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab banyak sekali. Selanjutnya tumbuhan xerophyt. Apa tadi tumbuhan xerophyt? Yaitu tumbuhan yang hidup di daerah kering. Lalu apa saja contoh dari tumbuhannya? Pasti ya terbayang bahwa kaktus itu adalah tumbuhan xerophyt. Biasa tumbuh di daerah-daerah kering, daerah tandus. Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari tumbuhan kaktus. Kita pelajari fungsi bagian-bagian tumbuhan kaktus. Yang pertama ya, daunnya berbentuk duri, berfungsi untuk mengurangi penguapan. Jadi apa namanya, duri-duri tersebut merupakan daun ya. Dan juga gambar yang kedua itu adalah buah naga. Masih pada tumbuhan kaktus, batang berwarna hijau berfungsi untuk memproses fotosintesis karena tidak memiliki daun hijau, tapi batangnya berwarna hijau ini merupakan mengandung klorofil dan bisa memproses fotosintesis seperti tumbuhan-tumbuhan yang berdaun hijau. Yang ketiga, batangnya dilapisi lilin. Batang ini berfungsi untuk mengurangi kehilangan air karena penguapan. Maka lapisan lilinnya itu mengurangi kehilangan air saat penguapan karena di daerah yang sangat panas maka dibutuhkan lapisan lilin tersebut. Yang keempat, akar yang panjang masuk ke dalam tanah berfungsi untuk menyerap air dari tanah sebelum air tersebut menguap kembali ke udara. Contoh lainnya dari tumbuhan xerophyt adalah pohon kurma. Nah, sekian dulu materi dari Guru Katra. Apabila ada kekurangan, kesalahan dari admin, mohon maaf. Dan sekali lagi, ini bukan satu-satunya referensi untuk menambah wawasan kalian semua. Ini hanya sedikit membantu, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.